Pak Haji Mahyudin, Siap. serta para jamaah Majelis Taklim Telkom Group yang saya muliakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Saya merasa berbahagia dan juga merasa terhormat bisa mengisi pengajian pada kesempatan kali ini dengan tema yang saya pikir tema yang sangat penting ya. Saya teringat kembali beberapa tahun lalu Telkom ini pernah mengadakan pengajian dengan menggunakan silabus, dan hari ini ternyata ditindaklanjuti lagi, dilanjutkan kembali dengan menggunakan silabus. Dan tema yang diberikan kepada saya itu salah satu konsep yang diajarkan oleh Islam adalah konsep ihsan. Meskipun temanya seperti yang disebarkan di dalam Facebook, tapi kajian dari tema itu pada dasarnya adalah mengarah pada satu konsep yang disebut dengan konsep ihsan. Nah, kata ihsan yang kemudian menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia itu terambil dari bahasa Arab, yang akar kata itu dari kata hasana atau hasuna, yahsunu hasanan, yang artinya baik, bagus. Jadi kata hasan itu artinya bagus, indah, baik, itu disebut dengan hasan. Maka dalam kajian hadis ada disebut dengan hadis hasan, hadis yang bagus, yang di dalamnya adalah hadis yang tidak mencapai status sahih, tetapi perawinya bisa dipegangi, hadis hasan. Nah, kemudian mendapatkan tambahan kata hamzah menjadi ahsana yuhsinu ihsan, artinya adalah berbuat kebaikan, berbuat atau melakukan perbuatan yang indah, perbuatan yang bagus, itu disebut dengan ahsana yuhsinu ihsan. Jadi kata ihsan itu dalam bahasa Arab adalah melakukan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan disebut dengan muhsin. Nah, kalau dia jamak disebut dengan muhsinun atau muhsinin. Nah, konsep ihsan itu adalah konsep yang sangat penting dalam ajaran agama kita, agama Islam. Nah, saking pentingnya konsep ihsan sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 11 kali konsep itu terulang. Dan Allah menggunakan atau menyebut sebanyak 33 kali untuk menyebut kata muhsin, orang yang ihsan. Nah, dalam kajian ilmu Al-Quran, kalau kosakata itu disebutkan banyak, berulang-ulang, maka konsep itu penting. Konsep itu penting dan perlu kita perhatikan dan perlu kita implementasikan. Nah, setiap orang yang mengimplementasikan konsep yang baik di dalam Islam tentu banyak manfaat, banyak faedah dan kebaikan yang akan diperoleh. Manfaat atau kenapa konsep ihsan itu begitu penting? Yang pertama, kita perlu lihat di dalam Al-Quran itu pernah disebutkan Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji manusia siapa yang paling ihsan dalam beramal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada kata ahsan di sana. Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji kalian, untuk mengetahui siapa di antara manusia yang paling ihsan dalam beramal, yang paling memperbaiki amal perbuatannya. Jadi tujuan dari penciptaan kematian dan kehidupan itu tidak lain dan tidak bukan, menurut informasi dari Al-Quran, adalah melihat siapa yang paling ihsan di dalam beramal. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai orang yang punya sikap atau karakter ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Maka orang yang mempunyai sifat ihsan atau muhsin itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah akan memudahkan segala urusannya. Dan tentu Allah akan memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik surga di dunia maupun surga di akhirat. Yang ketiga, ihsan itu menjadi penting karena balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang ihsan itu adalah surga.
Hal jazaul ihsan illa ihsan. Di dalam surat Ar-Rahman itu disebutkan, tidaklah balasan orang yang melakukan perbuatan baik atau kebaikan itu tidak lain adalah al-ihsan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an juga pernah disebutkan balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan itu adalah al-husna wa ziyadah. Surga disebut dengan al-husna yang diambil dari kata hasan. Al-husna wa ziyadah. Jadi balasan orang-orang yang berbuat ihsan itu tidak lain dan tidak bukan adalah surga wa ziyadah. Ziyadah itu artinya tambahan. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ziyadah dalam ayat tersebut adalah an-nadharu ila wajhillah, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat informasi-informasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka ihsan itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, karena dia penting dan disebutkan pentingnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka setiap orang Islam yang mengaku mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka harus mempelajari konsep ini dan harus mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kesuksesan. Baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kehidupan kita dalam pekerjaan. Yang nanti kita akan coba bahas. Bagaimana menerapkan ihsan dalam pekerjaan kita yang nanti akan berkontribusi ke dalam perusahaan dan juga tentu secara tidak langsung kepada negara secara keseluruhan dan bangsa. Nah, konsep ihsan di dalam tradisi keberagaman umat Islam itu dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah al-ihsan dalam kaitannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan yang disebut dengan hablum minallah harus disertai dengan ihsan. Maksudnya apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah didatangi malaikat Jibril dalam sebuah hadis sahih. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya 3 hal. Yang pertama tentang iman, yang kedua tentang Islam, dan yang terakhir tentang ihsan. Nah, pada saat ketika menjawab tentang ihsan ini, Nabi Muhammad SAW yang ditanya oleh malaikat Jibril mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yarak." Jawaban Nabi ini simpel tapi padat. Nabi mengatakan yang disebut dengan ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya engkau tidak melihat Allah pada saat beribadah kepada Allah, maka Allah yang akan melihat kepada engkau. Dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini ditarik 2 konsep. Konsep yang pertama adalah yang disebut dengan musyahadah. Anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Adalah kita menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sudah tingkatan tinggi ketika dia beribadah kepada Allah, tingkatan khusyuknya luar biasa. Sampai pada saat ketika dia dibunuh oleh orang, dia tidak terasa. Kasus para sahabat radhiyallahu anhum ajmain seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab ini kita tahu beliau ini pernah dibunuh oleh seorang yang mempunyai dendam kepadanya yang disebut dengan Abu Lu'lu'ah kalau tidak salah namanya, dari Persia. Pada saat ketika melaksanakan sholat subuh. Pada saat ketika takbir, tiba-tiba langsung Abu Lu'lu'ah itu menikam dari belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seakan-akan Umar bin Khattab ini tidak terasa. Tapi kemudian ketika sudah mengalir darah dari perutnya, dari badannya, baru dia mulai terasa. Artinya apa? Ketika orang sudah sampai pada tingkatan musyahadah, ketika dia beribadah, itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ada dalam hadapannya. Dia menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada di sekitarnya seakan tidak ada. Itu yang disebut dengan maqam orang-orang yang sudah musyahadah, orang yang sudah tingkatan
melihat kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang disebut dengan muraqabah. Illam takun tara fa innahu yarak. Kalau seandainya engkau tidak melihat Allah, Allah yang akan melihat engkau. Maksudnya apa? Kita seakan-akan dalam kehidupan kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, musyahadah dan muraqabah ini adalah konsep dalam tasawuf. Maka ayat atau hadis yang bicara ihsan ini adalah ayat atau hadis yang dikaitkan dengan persoalan sufistik atau persoalan tasawuf. Illam takun tara, kata Nabi, fa innahu yara. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah yang akan melihat engkau. Artinya apa? Allah hadir di dalam semua aktivitas kehidupannya. Ini disebut dengan muraqabah. Dan kalau orang di dalam dirinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tersimpan sikap muraqabahnya yang begitu dalam, maka pasti semua perbuatan yang keluar dari anggota tubuhnya pasti yang baik-baik. Kenapa? Karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memberikan satu ilustrasi yang untuk memudahkan pemahaman kita. Katakanlah misalnya ada sekelompok siswa berada di sebuah kelas, lalu kemudian kelas itu ditutup, dan kelas itu kemudian ada seorang pengawas yang mengawasi di kelas tersebut. Nah, di dalam pengawasan tersebut disebutkan barang siapa yang menyontek dan ketahuan menyontek, maka dia akan dikeluarkan dan tidak lulus. Nah, pada saat ketika siswa itu merasa bahwa di dalam kelas itu ada pengawas, tentu dia akan merasa tidak akan mau melaksanakan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan yang disebutkan tadi. Sehingga apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tentu akan sesuai dengan peraturan yang disebutkan tadi. Nah, ilustrasi ini bisa kita tarik dalam konteks kehidupan kita. Kalau kita seorang muslim, lalu kemudian dalam kehidupan kita, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang keluar dari semua anggota badan kita, baik itu pikiran kita, konsep, ataupun pandangan kita, ataupun pendengaran kita, hati kita, dan semua perbuatan yang keluar dari anggota badan kita, pasti semuanya yang baik-baik, yang tidak akan melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh pengawas al-muraqib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai sikap raqib, yang mengawasi semua aktivitas kita. Artinya apa? Orang itu akan menjadi orang baik. Nah, ada satu cerita menarik yang diceritakan dalam dunia sufi. Ada seorang ulama sufi terkenal namanya Junaid al-Baghdadi. Kalau kita ingin mengetahui seperti apa Junaid al-Baghdadi, itu bisa kita browsing misalnya di internet, kita ketik Junaid al-Baghdadi dan seperti apa beliau dalam kehidupan sufistiknya. Beliau ini mempunyai satu pesantren, dan pesantren ini banyak santrinya. Nah, di antara santri-santri yang dimiliki oleh Junaid al-Baghdadi itu ada satu santri yang mendapatkan perhatian khusus yang begitu disayangi dan dicintai oleh sang guru. Nah, ini membuat cemburu para santri-santri lain. Mereka pun berbicara di antara mereka, kenapa Pak Kiai kok lebih mengutamakan si A ketimbang kita, santri-santri yang lainnya ini. Nah, apa yang menjadi perbincangan para muridnya itu kemudian sampai kepada sang guru, Syekh Junaid al-Baghdadi. Lalu Junaid al-Baghdadi pun kemudian mengumpulkan santri-santri itu semuanya dalam satu tempat. Lalu sang guru ini berkata kepada mereka, pada hari ini saya akan memberikan instruksi kepada kalian semua. Masing-masing dari kalian nanti harus pergi ke pasar dan membeli seekor ayam. Nah, setelah membeli seekor ayam, maka sembelihlah di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Nah, para santri-santri ini kemudian pergi ke pasar. Mereka masing-masing membeli seekor ayam. Setelah membeli seekor ayam, masing-masing mencari tempat yang tidak diketahui oleh siapapun untuk menyembelih ayam tersebut. Ada yang pergi ke hutan. Ketika sampai di hutan, dilihat tidak ada orang, dia sembelih ayam tersebut. Ada yang pergi ke pantai. Pergilah ke pantai, dilihat tidak ada orang, dia sembelih ayam tersebut. Ada yang masuk ke dalam kamar. Dia masuk ke rumah, lalu masuk ke dalam kamar, dia kunci pintu kamar, lalu dia matikan lampu, dia sembelihlah ayam itu.
Intinya mereka melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh sang guru tadi. Setelah selesai, mereka kemudian dihadapkan kepada guru Junaid al-Baghdadi. Lalu kemudian mereka melapor bahwa mereka sudah melaksanakan apa yang menjadi perintah sang guru. Nah, di antara mereka cuma satu yang tidak melaksanakan perintah guru, yaitu santri yang paling dicintainya, yang paling mendapatkan perhatian khusus. Nah, mereka para santri tertawa. Ini santri yang paling dicintai oleh guru tidak melaksanakan instruksi guru. Lalu kemudian sang guru Junaid al-Baghdadi bertanya, kenapa engkau tidak melakukan apa yang kuperintahkan? Apa kata sang santri itu? Santri itu mengatakan, guru, saya ini sudah pergi ke pasar. Lalu saya beli seekor ayam. Nah, setelah saya beli seekor ayam, saya coba mencari tempat yang tidak diketahui oleh siapapun untuk menyembelih ayam tersebut. Tapi dimanapun tempat yang saya cari, ternyata Allah mengetahui dimanapun saya berada. Maka jadi saya sembelih. Karena kalau saya sembelih, maka itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sang guru ini lalu tersenyum. Lalu dia berkata, kalian tahu kenapa saya lebih mencintai santri ini ketimbang kalian? Saya memberikan perhatian khusus kepada santri ini ketimbang kalian semua. Lalu guru itu melanjutkan, karena sifat muraqabah, lalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada di dalam santri ini, sehingga dimanapun dia berada, maka dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang keluar adalah kebaikan-kebaikan. Nah, ini konsep ihsan. Yang kedua, pembagian yang kedua dari konsep ihsan itu adalah ihsan ilal makhlukin, yaitu bersikap ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud makhluk Allah ini tentu bisa makhluk seperti kita-kita, hewan, dan juga alam yang ada di sekitar kita, yang disebut dengan al-bi'ah. Nah, bagaimana bersikap ihsan kepada makhluk-makhluk Allah? Yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik ketika melakukan segala sesuatu. Ada satu hadis Nabi yang sangat populer, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, itu mewajibkan, menetapkan harus bersikap ihsan dalam segala sesuatu. Hadis ini kan Imam Muslim. Idza zabahtum fa ahsinuz zabah. Kata Nabi, kalau kalian menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Maksudnya apa? Ya, diasah pisaunya supaya hewan tersebut tidak merasakan sakit pada saat ketika seorang menyembelih hewan tersebut. Nah, ini konsep ihsan kepada makhluk. Yang kedua, memberikan manfaat kepada makhluk yang ada di sekitar kita, baik manfaat yang terkait dengan persoalan keagamaan maupun manfaat yang terkait dengan persoalan keduniawian. Nah, itu ihsan terhadap makhluk. Maksudnya apa? Ya, kehidupan kita ini, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain, bukan memberikan mudarat. Kalau ada orang hidupnya itu selalu mencelakai orang lain, mendalami orang lain, dan orang lain merasa gelisah, resah dengan kehadiran kita, maka orang itu dipertanyakan keislamannya. Kenapa? Karena orang Islam itu harus selalu memberikan manfaat keduniawian dan yang terkait dengan keagamaan. Makanya kita harus saling memberikan nasihat kebaikan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat terkait dengan kebenaran dan nasihat terkait dengan sikap sabar. Nah, ketika ihsan terhadap Allah dan kepada makhluk, maka akan melahirkan satu karakter. Nah, ini yang diinginkan oleh silabus ini adalah dari spiritualitas melahirkan karakter. Dari spiritualitas Islam sebagai seorang Muslim nanti akan melahirkan karakter. Dan karakter itu adalah ajaran agama kita. Semua syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah terkait dengan karakter building, membentuk karakter. Kenapa karakter dibentuk? Karena yang menentukan kesuksesan kita dalam kehidupan ini adalah karakter atau al-akhlak al-karimah, akhlak yang baik. Dan itu sudah dilakukan banyak riset. Banyak riset mengatakan bahwa
kesuksesan seseorang itu terkait dengan karakter yang baik. Kalau karakternya buruk, saya yakin pasti dia tidak sukses. Tapi kalau karakternya bagus, pasti dia sukses dalam kehidupan. Dan ini adalah hukum Islam atau hukum alam menurut perspektif Islam. Bahwa good karakter itu akan bisa mengantarkan kepada sukses. Dan ini yang menjadi target, yang saya pikir target dari silabus pengajian di Telkom tersebut. Nah, apa karakter yang bisa terbentuk dan terbangun dari sikap ihsan? Terutama dalam kaitan dengan pekerjaan. Yang pertama, kalau orang bersikap ihsan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan, maka akan memunculkan karakter jujur. Disebut dengan as-siddiq. Orangnya adalah siddiq, seperti Abu Bakar as-Siddiq yang mempunyai sifat jujur karena ketulusan iman. Nah, kalau orang jujur, dia akan transparan dalam semua aktivitasnya. Dan dia tidak akan pernah melakukan korupsi, sekecil apapun korupsi itu. Kenapa? Karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah perusahaan yang tidak ada korupsinya, transparan di dalam pelaporan keuangan dan lain sebagainya, itu akan mengantarkan perusahaan itu kepada perusahaan yang sukses dan besar. Yang kedua, ada responsibility, tanggung jawab. Kalau orang merasa ada ihsan di dalam hidupnya, dan ihsan terbentuk di dalam dirinya pada saat dia bekerja, maka akan memunculkan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab dalam pekerjaan. Nah, kalau orang ada responsibility sesuai dengan tupoksi tugas pokok yang diberikan kepadanya, maka dia akan melaksanakan itu dengan benar-benar. Kenapa? Karena dia kaitkan bahwa tugas itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah melihat dia. Sehingga dia tidak sembarangan dalam bekerja dan memunculkan produktivitas kerja. Maka orangnya ihsan itu akan muncul yang disebut dengan itqan. Apa itu itqan? Profesional. Dia bekerja. Saya berikan contoh misalnya, dia diberikan target untuk menyelesaikan setiap hari itu 10 harus tuntas pekerjaan. Orang ihsan yang melekat dalam dirinya al-itqan itu akan melakukan melebihi target itu. Kalau dia misalnya diberikan tugas untuk menyelesaikan 10 tugas, dia akan bisa menyelesaikan sampai 15 tugas. Itu namanya al-itqan, al-ihsan, al-itqan. Jadi melebihi target yang diberikan. Dan itu disebut dengan profesional. Jadi profesional itu beda dengan pekerja biasa. Kalau orang yang sudah profesional, maka produktivitasnya tinggi, kreativitasnya tinggi, inovasinya tinggi. Kenapa? Dia akan selalu mencari terobosan-terobosan dalam melakukan inovasi. Itu disebut dengan al-itqan atau profesional. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu pernah ada satu hadis, yang hadis ini bisa memotivasi kita. Apa kata Nabi? Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Kata Nabi, sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila dia melakukan sesuatu, melakukan pekerjaannya, dia profesional dalam pekerjaannya. Benar-benar melaksanakan secara bertanggung jawab dan profesional. Dan itu kata Nabi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya adalah orang tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang berarti kehidupannya tidak akan pernah sukses apabila dia diberikan tugas melaksanakan sesuatu tapi dia tidak profesional, tidak bertanggung jawab, tidak menjalankan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh perusahaan atau manajer yang memberikan pekerjaan kepadanya. Ini konsep Islam. Yang ketiga, bekerja dalam pengawasan Allah atau menerapkan ihsan dalam pekerjaan kita adalah kita harus menjadi khadim al-ummah, melayani kebutuhan manusia. Dan Telkom ini tentu aktivitasnya adalah melayani kebutuhan para customer-nya terkait dengan persoalan komunikasi tentunya. Maka orang yang bekerja lalu menerapkan ihsan di dalam pekerjaannya, dia akan selalu menjadi khadimul ummah. Dia akan menjadi pelayan terhadap customer. Dia melayani dengan sepenuh hati, dengan profesional, tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kebutuhan dari customer-nya secara khusus dan kepada manusia secara umum. Dan konsep memberikan pelayanan, memberikan kemudahan-kemudahan, itu konsep Islam. Maka Nabi pernah mengatakan, maukah kalian aku informasikan tentang orang yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Dan api neraka tidak mau menyentuhnya, kata Nabi.
Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasul." Tentu mau wahai Rasul. Apa kata Nabi? "Ala kulli hayyin layyin sahlin qarib." Nah, neraka itu tidak akan menyentuh 4 kelompok. Nah, salah satu Nabi mengatakan ala kulli sahlin qarib. Orang yang selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang lain. Itu orang yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Nah, yang terakhir ada satu kisah menarik. Jadi pada zaman Nabi Musa itu ada 2 orang miskin. 2 orang miskin ini dia saling curhat. Dia berkata istri kepada suaminya. Dia berkata kepada suaminya, "Suamiku, apakah betul Musa itu seorang nabi?" Suaminya bilang, "Iya, memangnya kenapa? Kalau memang dia nabi, tentu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu maksudmu apa? Kata sang suami kepada istri. Gimana kalau seandainya kita minta kepada Nabi Musa untuk mendoakan kita supaya kita jadi orang kaya? Suaminya pikir betul juga ya, karena sudah dalam kehidupannya itu miskin terus. Nah, bagaimana kalau seandainya dia kaya, tentu akan berubah kehidupannya. Akhirnya pergilah dia kepada Nabi Musa, lalu dia berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, Nabi Allah, engkau ini kan orang yang dekat kepada Allah, disebut kalimullah, orang yang bisa berbicara langsung kepada Allah. Tolong kalau seandainya kau bicara sama Allah, mintakan sama Allah supaya Allah memberikan kekayaan kepada kami. Kami hidup dari semenjak lahir sampai sekarang tuh miskin terus." Akhirnya Nabi Musa setuju. Pada saat ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau memang disebut dapat gelar kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke Bukit Tursina, lalu kemudian bicara kepada Allah, dialog. Dia bilang, "Ya Allah, ada hamba-Mu. Dia minta kepada saya untuk mendoakan dan mengadukan kepada Engkau supaya diberikan kekayaan. Gimana pandanganmu ya Allah?" Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Boleh, tapi dengan syarat 1 tahun saja." Akhirnya Nabi Musa setelah mendapat informasi dari Allah, dia ceritakan kepada suami istri yang miskin tersebut. Dia bilang, "Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan kalian, tapi dengan syarat cuma 1 tahun." Nah, kedua orang miskin bilang, "Enggak apa-apalah, 1 tahun jadi orang kaya, yang penting jangan pernah miskin terus." Akhirnya secara tidak lama, secara spontan, tiba-tiba orang itu diberikan kekayaan yang luar biasa. Yang menjadi orang paling kaya di kampung itu. Nah, pada saat ketika mereka kaya, mereka berpikir luar biasa. Kata mereka, mumpung kita kaya, suaminya bilang sama istrinya, "Bagaimana kalau kita bantu orang? Kita bantu orang-orang miskin. Kita mudahkan kebutuhannya. Kita mudahkan segala kesulitannya. Kita bangun satu rumah sehingga mereka bisa tidur di situ. Kita berikan makan kepada mereka." Kita tidak bisa membayangkan bagaimana penderitaan orang miskin yang pernah kita lalui dan kita berikan kemudahan buat mereka. Akhirnya mereka bangun rumah singgah, mereka berikan makan kepada orang-orang miskin setiap hari, setiap saat, sampai dia lupa. Itu sudah berlalu 1 tahun. 1 tahun berlalu hampir 2 tahun, sampai Nabi Musa bilang kepada Allah, "Ya Allah, Engkau sudah pernah menjanjikan kepada hamba-Mu itu memberikan kekayaan cuma 1 tahun. Ini sudah hampir 2 tahun lebih. Kenapa dia tidak jatuh miskin? Kenapa engkau tidak ambil kekayaannya?" Apa kata Allah? "Saya ini malu. Saya memberikan kekayaan kepada orang, memberikan rizki. Ternyata tugas saya sudah diambil oleh hamba-hamba saya tersebut. Maka saya biarkan dia menjadi kaki tangan saya untuk membantu, memudahkan urusan kesulitan orang-orang miskin." Nah, apa yang bisa dipetik dari kisah ini? Kalau kita selalu memberikan kemudahan kepada orang, membantu orang lain, apalagi dalam konteks pandemik saat ini, di mana banyak masyarakat yang memang membutuhkan uluran tangan kita, tentu Allah akan mudahkan segala urusan kita, dan tentu Allah akan limpahkan segala rezeki kepada kita. Nah, kalau sikap ihsan ini terbentuk dalam diri kita, dan ini konsep penting dalam agama kita, maka apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, pasti semuanya adalah kebaikan. Menjadi seorang nelayan, menjadi nelayan yang baik. Menjadi seorang guru yang baik. Menjadi seorang pekerja, tentu menjadi pekerja yang baik. Apapun jabatan kita, status kita, pasti yang keluar konsepnya adalah konsep kebaikan, yang keluar dari ucapan kita pasti kebaikan, dan yang keluar dari anggota tubuh kita tentu adalah semua yang baik. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat terbatas ini.
Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan motivasi dan inspirasi supaya kita menjadi lebih baik lebih baik lagi dalam kehidupan kita yang mungkin tidak lama ini, apalagi dalam konteks seperti saat ini yang sekarang trending topiknya itu adalah berita tentang duka, berita tentang kematian. Hampir setiap hari, setiap saat. Kalau saya buka WA itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap saya dengar masjid ketika sudah mengatakan ada informasi, pasti informasinya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di sisa hidup kita mari kita perbaiki diri kita, bangun karakter yang baik dan banyak memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pengantarnya. Untuk itu teman-teman dimohon jika ada yang mau bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi terkait dengan tema memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan, bangsa dan negara. Kita dengar bersama bahwa di dalam pengantar tadi oleh Ustadz dimulai dengan kepribadian dengan konsep ihsan. Untuk itu kontribusi kita kepada perusahaan maupun bangsa negara, kalau kita tidak punya konsep ihsan dalam tubuh kita, jangankan kepada bangsa negara ataupun perusahaan, kepada keluarga pun mungkin kita masih diragukan. Untuk itu silakan teman-teman, siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Pak Ikhwan, Pak JM, siapa tahu ada yang mau di... Terima kasih Pak Haji Mahyudin, Pak Prof. Rusli yang saya hormati. Saya kira tema pada hari ini sangat bagus sekali karena memang diharapkan bisa apa yang terbaik untuk perusahaan kita. Tadi dikatakan Pak Mas bahwa konsep ihsan ini sangat berkorelasi untuk menjadi kontributor yang terbaik, bahwa kita bekerja apa yang kita lakukan untuk seolah Allah mengawasi kita, kita merasa kita bisa melihat Allah sehingga kita bisa yang terbaik. Dan kedua, datang ihsan kepada manusia dan orang lainnya adalah kita memberikan manfaat kepada sekeliling kita dan itu adalah yang terbaik. Memang Pak Ustaz di tokoh ini dan pandemi ini dan juga kondisi kami yang memang orangnya semakin sedikit, tentu yang diharapkan dari kita adalah bagaimana kita meningkatkan kapabilitas kita sehingga bisa produktif, Ustaz. Dan itu suatu hal yang luar biasa yang kita inginkan. Namun dalam kenyataannya dalam syariat ini mindset kita ini yang boleh jadi belum bisa ke arah sana. Kadang-kadang Ustaz kita tahu bahwa yang baik itu adalah ada manfaatnya. Kemudian kita merasa disaksikan sama Allah sehingga kita betul-betul bisa menjadi amanah. Namun dalam realitasnya Ustaz yang saya perhatikan dari teman-teman banyak terkendala dari motivasinya, banyak terkendala dari mindsetnya sendiri. Jadi memang untuk mengeluarkan segala potensi, selain memang kita harus memahami ilmunya, namun yang tak kalah pentingnya dan yang paling sulit adalah bagaimana mindset kita, niat kita,
untuk lakukan terbaik Ustaz. Ini yang saya melihat mungkin diri saya ataupun yang saya perhatikan teman-teman kami kurang di sana Ustaz. Jadi seolah-olah Ustaz terlalu banyak perhitungan-perhitungan yang dibikin dalam membuat sesuatu. Hanya sifat ikhlasnya tadi, ihsannya tadi itu jadi susah. Karena ya mungkin di luar jam kerja lah, ini hari Sabtu dan Minggu lah, dan segala macam lainnya. Ini memang yang jadi soal Ustaz. Jadi mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa kalau kita ingin menjadi kontributor terbaik untuk perusahaan kita, maka ilmunya adalah ihsan, dan ihsan ini hanya bisa berjalan dengan baik manakala niat kita, motivasi kita, mindset kita juga mendukungnya. Kalau tidak, pasti akan ada benturan-benturan yang menyebabkan kita tidak lagi bersifat ihsan. Saya kira itu tanggapan dari saya Ustaz, dan mohon maaf kalau tidak terlalu pas begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih Pak Haji Mahyudin, dan terima kasih komentar dari General Manager Pak Ikhwan. Saya pikir apa yang dikatakan Pak Ikhwan itu memang sudah menjadi realitas kehidupan kita sehari-hari. Memang untuk menjadi orang yang mempunyai karakter yang bagus dalam semua aspek itu membutuhkan pembelajaran dan membutuhkan keuletan, ketekunan. Setiap segala sesuatu yang tinggi itu memang perjalanannya panjang, banyak rintangan dan hambatan. Kenapa? Karena memang secara natural kita ini diberikan dua potensi, fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Kita diberikan dua potensi, kebaikan dan keburukan, dan dia selalu bertarung itu. Dan setan itu selalu memberikan sejenis dan itu sudah disebutin dalam Al-Quran. Pekerjaan setan memang membuat kita was-was, membuat kita menjadi bimbang, sehingga bahkan dia mengatakan bahwa kalau kalian bersedekah nanti kalian akan jadi miskin. Itu kan tertanam dalam diri kita, sehingga membuat kita menjadi orang yang tidak mau bersedekah. Kenapa? Setan sudah mengatakan ya'idukumul faqra. Itu akan membuat kalian menjadi fakir dengan bersedekah. Nah, ini jadi pertarungan. Maka dalam Al-Quran disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan hatinya, dan merugi orang yang memperburuk atau mengotori hatinya. Maka yang terpenting sebenarnya itu adalah persoalan hati. Nah, kalau ditanya ihsan itu bagaimana bisa muncul, yang perbaiki hatinya. Karena hati itu kata Nabi mengatakan ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza suluhal jasadu kullu. Kalau seandainya bagus, maka semuanya bagus. Yang keluar dari anggota tubuh kita akan bagus. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu buruk, fasadal jasadu kullu. Maka semua yang keluar dari anggota tubuh kita, yang ada dalam anggota tubuh kita yang keluar, itu buruk semua. Ala wahiyal qalbu. Nabi mengatakan, ingat, segumpal daging itu adalah hati. Maka pendidikan yang sejati itu adalah tarbiyatul qalbi, bukan tarbiyatul aqli, bukan pendidikan akal, tapi pendidikan hati. Kenapa? Kalau hatinya bagus, akalnya bagus. Kalau hatinya bagus, omongannya bagus. Kalau hatinya bagus, konsep yang keluar dari pikirannya bagus. Dan semua yang keluar dari dirinya itu bagus. Maka ini menjadi pembahasan spiritualitas. Spiritualitas itu akan melahirkan karakter, betul. Dari awal pernah mengatakan pada saat kita mengisi kajian silabus awal dulu, Pak Mahyudin di situ waktu itu, memang yang dibicarakan konsep stick semua itu dari ihsan, ikhlas. Nah, untuk bisa ihsan, fondasinya harus ikhlas. Betul kata Pak Ikhwan, fondasinya ikhlas. Maka dalam satu kitab hadis namanya Riyadhus Shalihin yang dibaca banyak orang, kebetulan saya mengajar kitab itu yang pertama kali dibahas dalam kitab tersebut adalah pembahasan ikhlas dan signifikansi niat. Kenapa? Karena kalau ikhlas ada dalam setiap diri seseorang, maka semuanya bangunannya rapuh.
apa yang dilakukan rapuh semua. Sehingga banyak kekecewaan. Kenapa kita sering kali kecewa? Karena kita tidak ikhlas dalam menjalani hidup ini. Kita kecewa tidak dapat sesuatu, kita kecewa tidak dipromosikan, kita kecewa apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan dan sebagainya. Ini nggak kecewa. Kenapa? Karena keikhlasan kita masih dipertanyakan. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang melakukan sesuatu karena Allah, pengawasan Allah untuk mencari keridhaan Allah. Maka dia bekerja, dia tidak peduli orang lain memuji, tidak penting. Orang lain memberikan sesuatu, tidak penting. Saya bekerja karena ini adalah amanah dan saya melakukan adalah karena Allah. Maka orang Muslim itu harus mengaitkan semua aktivitas kebaikannya itu dengan ibadah. Jadi saya lakukan ini ibadah, yang kita lakukan hari ini adalah ibadah, makanya tidak pahala. Itu selalu di otaknya seperti itu. Sehingga dia tidak peduli itu orang mau bilang, ente hebat, ente bagus. Tidak penting. Yang penting saya akan semakin baik. Yang saya lakukan ini adalah nilainya ibadah. Nah, ikhlas itu jadi fondasi. Kalau orang ikhlas, maka yang keluar itu ihsan. Ada macam-macam itu, yaitu dibahas. Ihsan ini kan konsep ikhlas yang ada dalam Islam. Itu nanti ada makam-makam lain disebut dengan konsep taubat, konsep macam-macam yang dibahas di dalam spiritualitas Islam. Oleh karena itu, maka kita sebagai seorang Muslim, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus selalu mengaji. Itu penting. Selalu belajar. Itu penting. Kenapa? Orang kalau disirami oleh siraman rohani, lama-lama dia akan tersiram. Ya, mungkin awalnya enggak, tetapi lama-lama dia akan tersentuh. Waktu saat dia akan tersentuh. Disirami terus. Supaya tumbuh. Ya, saat ini ada teman-teman lagi yang karena menyesuaikan dengan waktu yang ada, Pak. Silakan Pak Waris. Pertanyaannya Pak Waris, singkat dan jelas. Iya, siap. Izin bertanya Pak Prof. Silakan, Pak. Iya. Mungkin sedikit menyampaikan latar belakangnya juga Pak Prof. Ini sebelumnya memang belum ada yang namanya MTTG, sehingga pada saat ada MTTG mencoba bersama SCM pun juga membuat silabus sehingga adanya program seperti begini. Dan sekarang juga Pak Prof, di BUMN itu sudah ada yang namanya akhlak, sehingga silabus-silabusnya kita untuk materi-materi untuk seluruh agama itu di Telkom khususnya itu didekatkan dengan tema akhlak begitu. Pak Prof, terkait juga kalau mungkin metode dakwah Pak Prof, mungkin di zaman Rasulullah pasti tidak ada dan mungkin tidak bisa terbayang, sehingga kita bisa berdakwah sampai sekarang ini dengan metode Zoom seperti ini. Dan disampaikan juga Pak Prof bahwa siraman ruhani, kegiatan-kegiatan seperti begini sangat positif dan sangat bisa berpengaruh dengan produktivitas kita dalam bekerja. Yang saya tanyakan Pak Prof, memungkinkan tidak Pak Prof terkait metode ini kita di perusahaan yang mengadakan kegiatan binroh di jam operasional kantor pun kita jadikan suatu regulasi atau rule Pak Prof, atau mungkin dalam tanda kutip Pak Prof itu seakan-akan seperti dipaksakan Pak Prof. Ini kalau misalnya disirami dengan nilai ruhani sehingga dia bisa menjadi baik, pada saat itu dijadikan suatu regulasi atau keaturan, itu memungkinkan tidak Prof? Atau mungkin ada tidak Prof dalam contoh di zaman Rasulullah, sahabat, atau mungkin dunia Islam, bahwa suatu hal-hal kebaikan itu dibuat dalam suatu aturan sehingga mau tidak mau seluruh karyawan yang muslim, mitra dan semuanya itu bisa mendapatkan siraman ruhani yang disampaikan oleh pemateri kita begitu. Sehingga bisa jadi Pak Prof, misalnya yang tidak hadir begitu tidak mempunyai kesempatan yang positif, tidak mungkin ya kurang poin-poinnya dalam penilaian suatu institusi atau dalam perusahaan. Mungkin begitu Prof dari saya. Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan ini kebetulan beliau Ketua MTTG Sulawesi Tengah Pak Prof. Oh, luar biasa Pak Waris ya. Siap, Pak Prof. Mungkin saya akan menjawab dengan dua kaidah penting dalam hukum Islam. Yang pertama adalah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Itu kaidah pertama. Sesuatu yang wajib tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib. Nah, sekarang pertanyaan adalah produktivitas dan hasil yang bagus
yang diinginkan oleh PT Telkom itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Maka segala sesuatu yang mencapai ke arah sana maka menjadi wajib. Segala fasilitasi yang mengarahkan ke sana maka menjadi wajib. Nah, salah satu bentuk sesuatu yang bisa membuat seseorang produktif itu adalah karakter building itu. Dan itu sudah dilakukan riset. Saya akan memberikan satu contoh. Ada beberapa perusahaan besar, Pak, hancur, Pak, karena persoalan karakter. Sebagai contoh misalnya ada namanya satu bank dunia namanya Lehman Brothers. Itu orang tidak akan pernah berpikir bank sebesar itu akan hancur. Bank itu sudah ratusan tahun berjalan beroperasi dan luar biasa omsetnya. Tapi dalam hitungan beberapa jam hancur. Kenapa? Ternyata terkait dengan persoalan tidak transparan dalam persoalan pelaporan keuangan dan karakter dari pimpinannya yang bermasalah. Nah, dari itu bisa kita katakan bahwa ternyata persoalan karakter mempengaruhi terkait dengan keberlangsungan sebuah perusahaan. Ini baru pimpinan, belum yang lain, itu kan mempengaruhi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia, seperti Telkom di Indonesia, namanya WorldCom Company. Yang dia punya anak-anak perusahaan sampai seluruh dunia di bidang telekomunikasi. Itu hancur Pak dalam hitungan beberapa jam karena persoalan tadi yang saya sebutkan. Ada juga perusahaan-perusahaan lain itu hancur karena persoalan karakter. Maka kita bisa simpulkan dari hasil riset tersebut bahwa ternyata karakter itu memberi kontribusi besar di dalam keberlangsungan sebuah perusahaan terkait dengan produktivitas, kinerja, etos kerja, itu semua di karakter. Dan etos kerja yang lemah, kinerja yang tidak bagus, itu akan melahirkan sesuatu yang tidak kreatif, tidak inovatif, tidak melakukan terobosan-terobosan. Maka perusahaan itu bisa hancur. Banyak perusahaan hancur karena tidak mengikuti perkembangan-perkembangan terkini. Kenapa? Karena tidak kreatif, tidak inovatif. Dan saya yakin hampir semua perusahaan kalau tidak mengikuti perkembangan seperti saat ini, dia akan gulung tikar. Kita tahu Nokia itu sudah hilang, Pak. Sekarang siapa yang bertahan? Artinya apa? Ternyata ada pertarungan-pertarungan. Kita tahu sekarang taksi-taksi biasa sudah mulai hampir gulung tikar. Yang sekarang yang dipakai Grab. Kita tahu sekarang orang belanja lebih enak menggunakan e-commerce dengan menggunakan digital ketimbang yang bersifat, apalagi zaman pandemik saat ini orang lebih banyak menggunakan aplikasi-aplikasi. Nah, kalau tidak mengikuti perkembangan menjadi persoalan. Tapi semua itu kalau tidak dibungkus dengan karakter akan hancur. Maka karakter itu menjadi salah satu tujuan dari syariat Islam. Maka karena karakter itu penting dan karakter itu hanya bisa media itu bisa dilakukan melalui pengajian-pengajian, maka pengajian itu menjadi penting. Tidak harus pengajian, tapi briefing-briefing dari pimpinan dan sebagainya itu menjadi penting. Maka itu harus dimasukkan sebagai bagian dari pekerjaan yang menunjang keberhasilan satu produksi. Di dalam kaidah lain mengatakan lil wasail hukmul maqasid. Media itu sama kedudukannya dengan tujuan. Kalau tujuannya adalah meningkatkan produktivitas, maka wasilahnya yang salah satunya adalah karakter, selain dari fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, itu menjadi sama kedudukannya dengan produktivitas. Artinya harus diadakan. Saya yakin apa yang dilakukan oleh PT Telkom Pusat itu terkait dengan persoalan itu. Ada kaitan antara kesuksesan sebuah perusahaan dengan persoalan karakter. Maka tergantung dari pimpinan yang ada di PT Telkom wilayah Sulawesi Tengah, apakah dijadikan regulasi atau tidak. Nah, kalau saya diberikan rekomendasi, saya mengatakan harus diberikan karena itu bagian dari wasilah yang bisa membuat etos kerja dan kinerja pegawai bagus yang kemudian bisa munculkan produktivitas tinggi. Maka dia menjadi bagian dari pekerjaan. Bukan sampingan, tapi bagian dari pekerjaan. Nah, itu harus diadakan. Nah, tapi itu tergantung dari Pak Ikhwan nanti. Bisa bicara Pak Waris dan Pak Ikhwan kan. Saya kan tidak punya kepentingan di sini. Namun saya mengatakan bahwa ada korelasi yang sangat positif. Ya, Ustaz. Dan lain sebagainya. Bukan yang lain, silakan Pak. Satu ini mungkin teman-teman kurang malu menyampaikan lewat chat yang ada di ini, tapi mereka japri ke saya, Ustaz. Pertanyaannya begini,
ketika kita dituntut untuk memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan, itu kadang-kadang nilai ikhlasnya itu sudah tidak full, Ustaz. Nah, bagaimana dalam hukum Islam hal seperti itu? Artinya kita dipaksa seperti apa yang disampaikan Pak JM tadi, Pak Iwan. Artinya meskipun hari Sabtu, hari Minggu kita dituntut untuk bekerja demi memberikan kontribusi terbaik perusahaan. Nah, ada dua hal yang dipertanyakan teman-teman ini. Saya tidak perlu menyebutkan namanya, tapi yang pertama, bagaimana ketidakikhlasannya beliau untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan. Terus yang kedua, ada hal-hal yang tidak ada istilah rekayasa untuk melaporkan satu hasil kinerja tidak real, tapi itu hanya direkayasa saja, tapi oleh perusahaan diakui, padahal itu dilalui dengan hal-hal yang merekayasa laporan supaya kelihatan kinerja itu bagus. Kira-kira dalam hukum Islam seperti apa itu, Ustaz? Makasih. Yang pertama, konsep ikhlas itu harus ada dalam diri setiap orang muslim. Itu tidak bisa ditawar itu. Nah, soal nanti implementasinya 100%, 80%, 70% itu tergantung kemampuan dari masing-masing orang. Tapi kalau ditanya konsep ikhlas penting, karena apa? Yang menentukan seseorang itu mendapatkan pahala tidak diikhlas. Dia bisa aja dapat gaji besar, tapi tujuannya bukan karena Allah, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw miratin yankuaf fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi itu ketika bicara tentang hadis ikhlas, Nabi mengatakan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia cari, atau hijrahnya karena perempuan yang ingin ia nikahi, maka dia dapat itu. Itu persoalannya. Nah, karyawan melaksanakan segala pekerjaannya itu harus karena Allah, supaya dia tidak kecewa. Kenapa? Karena kalau dia melakukan segala sesuatu karena pimpinan, lalu pimpinan tidak memberikan apresiasi, kecewa dia. Wah, saya ini sudah capek-capek bekerja, tapi saya tidak dapat reward. Saya wah, ngapainlah saya bekerja maksimal? Tuh, sama saya dengan lain. Nah, persoalannya ke sana, Pak. Nah, ini akan menciptakan menurunnya produktivitas. Itu satu. Yang kedua, maka orang bekerja itu apapun yang saya kerjakan, mau dipuji atau tidak, ini adalah pekerjaan saya sesuai dengan tupoksi, saya akan laksanakan betul. Apakah mau dipuji, dihargai, tidak, saya tidak penting. Jadi dia mau dihargai atau tidak, yang penting dia sudah bekerja secara maksimal, itu adalah atau sesuatu yang lain dari ikhlas. Nah, kalau seandainya seseorang misalnya dipaksa melebihi untuk mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan, maka pihak perusahaan harus memberikan reward. Jadi begitu, pegawai harus ikhlas bekerja sehingga dapat poin, perusahaan harus memberikan reward dalam artian apresiasi itu penghargaan. Rewardnya gimana? Rewardnya kan bisa ditaktisi, apakah dalam bentuk uang misalnya atau dalam bentuk yang lain, itu reward. Kenapa? Konsep reward itu penting dalam Islam. Maka ada muncul dengan pahala dan sanksi. Ada surga dan neraka, itu konsep reward. Artinya, mayyamal su'an yujzabihi, kata Al-Quran. Barang siapa yang melakukan yang buruk, Allah akan balas. Barang siapa melakukan kebaikan, orang akan balas. Dalam artian apa? Reward. Oleh karena itu, maka antara perusahaan dengan pegawai harus saling sinergi. Perusahaan tahu kewajibannya, pegawai harus tahu kewajibannya, berjalan sinergi. Dan itu harus ada prinsip yang disebut dengan justice. Jadi prinsip keadilan harus berjalan. Siapa yang bekerja sesuai dengan apa yang diarahkan perusahaan, maka dia akan mendapatkan reward. Nah, maka di perusahaan-perusahaan besar, Pak, itu ada reward. Maka ada yang disebut man of the year. Bapak kan pernah dengar istilah itu kan? Orang yang man of the year itu maksudnya di setiap tahun ini orang yang prestasi. Apa hadiahnya? Macam-macam. Ada hadiahnya. Kalau ada di suatu perusahaan itu hadiahnya umroh misalnya. Ada hadiah yang lain dan sebagainya, itu ini membuat orang termotivasi. Nah, kalau di Telkomsel kan Pak Ustadz sudah tiap bulan dilakukan, mungkin sedikitnya bisa disampaikan oleh Pak JM, artinya reward-reward yang sudah diberikan setiap karyawan yang berprestasi, Pak Ustadz. Mungkin silakan Pak Ustadz, Pak Iwan, Pak. Silakan Pak Iwan. Terima kasih
kalau mau ditambahkan, jadi ya Pak Prof, jadi memang kita juga berupaya ada reward yang kita bisa berikan kepada teman-teman terkait masalah pekerjaan yang berlebih, terutama kepada mitra kita. Ada reward, ada punishment juga. Memang salah satu cara untuk memotivasi kan seperti itu. Tapi ini memang kalau terkait masalah ke internal Telkom sendiri, maksud saya yang induknya atau parents-nya, tentu berbeda cara kita melakukan reward. Tapi yang saya mau katakan, cara kita menilai karyawan saat ini Pak Prof, bahwa bagaimana responnya, bagaimana dia mengantisipasi apa yang diberikan. Nah, itu yang nilai yang rewardnya itu yang terekam di memori kita sebenarnya. Bahwa setuju bahwa apapun yang kita kerjakan pada dasarnya kita persembahkan kepada Allah supaya dapat dua kan, dapat pahala juga. Di sisi lain, kalau kita bekerja yang baik, bisa jadi kita tidak dapatkan reward secara uang barangkali. Tapi dengan keterlibatan teman-teman di hari yang memang bukan waktunya bekerja, tapi dia tetap bisa komitmen, maka nilai tambah itu yang kadang-kadang membuat kita menjadi punya nilai yang lebih, dan pada saat ada pengusulan promosi atau apapun, biasanya itu menjadi parameter yang sangat signifikan. Jadi kita merespon apa yang diminta sama atasan, sesungguhnya itu memberikan value kita sebenarnya. Jadi ada proses ihsan dan ikhlasnya, dan secara pribadi kita akan melihat, oh ini orang yang memang siap bekerja kapanpun diminta sama perusahaan. Saya kira itu tambahan saja Pak Ustaz. Terima kasih. Oke, makasih Pak Jem. Karena sebetulnya masih banyak teman-teman yang mau tanya Ustaz, cuma karena keterbatasan waktu, kita sudah lewat 4 menit ini. Untuk itu sekali lagi kami mohon kesediaan Ustaz untuk menutup dengan doa. Mari sama-sama jamaah sekalian untuk lebih membuat kegiatan kita menjadi lebih berkah, mendapatkan sesuatu nilai tambah dari Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca surat Al-Fatihah dengan niat seperti yang kita sebutkan. Al-Fatihah ala hadiniyah wa la kulliyatin salih wa la hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.